Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di channel KSFM Dakwah. Semoga menjadi berkah barokah buat kita semua. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan apa yang kita lakukan, pasti kita akan banyak menemukan segala sesuatu yang bisa menjadikan diri kita suatu ilmu pembelajaran. Jangan pernah kita mengambil sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya kita berprasangka buruk. Segala ujian yang Allah berikan kepada kita adalah semuanya baik buat kita. Sangat-sangat membantu diri kita untuk selalu membenahi dan memperbaiki diri. Bagaimana ke depannya? Kita diuji kesulitan oleh Allah, diuji kesusahan oleh Allah. Bukannya Allah itu benci kepada kita, tapi Allah sayang kepada kita supaya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Seandainya Allah memberikan kita kelebihan, memberikan kita kekayaan, memberikan kita keberhasilan maupun kesuksesan, itu juga termasuk ujian dari Allah. Apa? Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, istiqomah, dan selalu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan ajarannya Rasulullah. Sehingga kita pun juga tahu bagaimana menyayangi umat. Saudara-saudara dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita bagaimana banyak sekali hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah. Maka ingatlah saudara dirahmati oleh Allah, iblis adalah imamnya para malaikat sebelumnya. Iblis lebih pintar dan lebih pandai daripada Jibril. Tapi iblis kenapa dilaknatullah dan dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena iblis memiliki sifat kesombongan. Maka di dalam kehidupan dunia, iblis tidak akan pernah takut dengan manusia-manusia yang shotnya panjang-panjang. Iblis tidak pernah mundur dengan orang yang selalu berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran. Iblis tidak perlu berpikir orang-orang yang bersedekah, bersedekah, menjalankan suatu amal ibadah yang suatu luar biasa. Tapi iblis akan berusaha bagaimana menanamkan kesombongan di dalam diri manusia walaupun sekecil biji jarak. Karena itu akan cukup menjadikan manusia masuk ke dalam golongannya sehingga bersama-sama iblis masuk ke dalam neraka jahanam. A'udzubillah. Jadi saudaraku dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita marilah kita belajar untuk menghilangkan rasa sombong, takabur, karena itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa yang menjadikan seluruh amal ibadah kita ini rusak, hancur. Maka janganlah pernah kita memiliki sifat sombong. Seandainya kita melihat orang-orang yang sombong di hadapan kita, maka jangan pernah kita merasa sakit hati. Karena apa? Bisa jadi seumur hidup mereka tidak pernah merasakan bagaimana kebahagiaan, kesenangan atau kegembiraan. Sehingga pada saat itu dia merasakan sesuatu yang lebih daripada dirinya, maka dia sombong kepada orang lain. Dibiarkan, karena kita bukan golongan iblis. Mungkin orang-orang yang sombong itu adalah temannya iblis. Jadi berbeda di dalam perjalanan level-level kita. Kita adalah umatnya Rasulullah yang berusaha untuk belajar tawadu, belajar istiqomah, belajar menghargai, menghormati orang lain, belajar menghargai, menghormati guru dengan adab yang baik, belajar untuk selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua, dan belajar untuk selalu kasih sayang kepada keluarga dan peduli kepada umat. Setiap langkah apapun hilangkan rasa kesombongan, walaupun itu sekecil biji jarak yang akan timbul di dalam hati kita. Tekan, tekan, dan tekan. Karena saya ulangi kembali, ingat saudaraku dirahmati oleh Allah, ingat bahwa iblis dulunya adalah imamnya para malaikat. Iblis lebih pintar dan lebih pandai daripada Jibril. Kenapa iblis dilaknatullah? Karena iblis memiliki sifat kesombongan, sehingga iblis kepada manusia tidak pusing dengan manusia yang sholatnya panjang-panjang. Iblis tidak peduli dengan orang-orang yang selalu dia bersedekah dan bersedekah. Iblis tidak pernah takut bagi orang yang selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Karena iblis
hanya bisa menempelkan rasa sombong di dalam diri manusia sekecil biji zarah saja, maka manusia ini akan menjadi golongannya dan akan bersama iblis di neraka jahanam. Saudara dan rahmati oleh Allah. Dan orang sombong itu pun sama Allah tidak akan pernah mendapatkan rahmat barokah dari Allah. Dan pada saat di akhir zaman ini, saudara dan rahmati oleh Allah, banyak sekali orang-orang yang sombong. Bahkan orang sombong sekarang hari ini di zaman akhir ini bukan hanya muncul dari orang-orang kaya, bukan orang-orang yang memiliki kelebihan atau keilmuan, orang-orang yang kasar memiliki segala sesuatu yang betul-betul sangat menjadikan dirinya kaya. Tapi di zaman ini pun orang miskin pun saja bisa sombong, orang bodoh dan goblok pun bisa sombong. Mereka bisa berpura-pura pintar, mereka berpura-pura memiliki kelebihan dan disombongkan kepada orang lain, padahal mereka tidak memiliki apapun. Ini yang sangat luar biasa, saudara dan rahmat oleh Allah. Kenapa? Di dalam dunia mereka sudah merasakan kemiskinan, kesulitan, kesusahan, merasakan kebodohan, tidak memiliki apapun. Ditambah mereka masih memiliki kesombongan yang nantinya menjadi rusaknya akhirat, sehingga mereka akan merasakan penderitaan dunia maupun akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang ini. Seandainya dirimu sulit, susah, tutupi dengan senyummu dan rasa gembiramu, sehingga orang lain hanya akan tahu kebahagiaanmu. Seandainya dirimu merasakan kekurangan, kefakiran, tutupi dengan kebahagiaanmu, dengan rasa syukurmu, sehingga orang lain tahu bahwa dirimu benar-benar berkecukupan. Syukuri apa yang kita miliki, yakinlah, insya Allah, seandainya diri kita selalu istiqomah tawadu kepada Allah, yakinlah dirimu akan dijauhkan oleh Allah dari sifat kesombongan. Saudara dan rahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkah barokah buat kita semua. Saya fakir ilmu, saya tidak memiliki apapun, tapi mengajak dengan segala sesuatu apa yang saya punya, semoga jadi berkah barokah, semoga jadi pahala jariah dunia akhirat, dan semoga bermanfaat buat saudara-saudara semua. Terima kasih. Intinya semangat selalu, yakinlah, hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat riya, hilangkan sifat takabur, karena itu akan bisa menghancurkan segala amal ibadah yang kita kerjakan dan akan jauh dari berkah barokah rahmatnya Allah serta ridhonya Allah. Semoga kita masuk kepada golongan orang-orang selamat bersama Rasulullah, melewati Shiratal Mustaqim di golongan pertama, dan selalu mendapatkan ridhonya Allah, lepas dari hisapnya panas api neraka, lepas dan dihindarkan dari pedihnya sakaratul maut, dan Allah jauhkan dari siksa kubur. Dan semoga kita meninggal dalam rengkuhan ridhonya Allah, bisa mengucapkan kalimat tauhid dalam bimbingannya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan semoga selalu kita mendapatkan syafaat Rasulullah pada saat di akhirat kelak. Semoga menjadi berkah barokah. Semoga niat kita semata-mata ibadah karena Allah. Akabri 2, TNI suka berbagi, Pandawa Sakti selalu di hati, ulama jaya selalu itu negeri. Semoga channel KN Dakwah selalu dicari dan selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.